perkenalkan, nama saya Dwi Putra Darmawan, Ketua Grup Riset Kebijakan Pangan, yang sudah dibentuk pada tahun 2017. Kemudian grup riset ini terus berkembang ya seiring perjalanan waktu dan iptek. Sampai saat ini grup riset kita ini beranggotakan 6 dosen di Universitas Udayana, yaitu saya sendiri, Dwi Putra Darmawan, dan anggotanya Pak Gede Mekse Kori Arisena, Niwayan Febriana Utami, Anak Agung Keswari Krisnandika, Niluh Made Indah Murdiani Dewi, dan yang terakhir bergabung Iwayan Niku Fajar Gunawan. Ya, pada saat ini tahun 2024 itu grup riset kebijakan pangan kita ini melaksanakan riset yang berfokus pada kinerja usaha peternakan ayam petelur di Kabupaten Tabanan. Perkenalkan, saya Nilomade Indah Murdiani Dewi. Saya bergabung ke grup riset kebijakan pangan sejak tahun 2023. Pada tahun 2024, riset difokuskan pada sumber pangan hewani dengan judul Simulasi Beberapa Variabel Mediasi dalam Upaya Menemukan Model Ideal untuk Meningkatkan Kinerja Usaha Peternakan Ayam. Variabel yang diambil dalam penelitian ini yaitu kompetensi kewirausahaan, inovasi, manajemen keuangan, lingkungan internal, lingkungan eksternal, dan kinerja usaha. Dalam penelitian ini mengambil lokasi di Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Dari 17 desa di Kecamatan Penebel, terpilih 3 desa, yaitu dengan jumlah peternak terbanyak, yaitu Desa Jatiluwih, Desa Senganan, dan juga Desa Babahan. Responden dalam penelitian ini berjumlah 51 peternak yang tersebar di 3 desa terpilih, yang memiliki ternak ayam lebih dari 3.000 ekor. Metode penelitian ini menggunakan metode tabulasi data sederhana yang bertujuan untuk melihat persentase responden yang dalam memilih kategori tertentu. Dan yang kedua adalah metode menggunakan analisis GSCA, Generalized Structure Component Analysis. Dalam mengaplikasikan analisis GSCA, dilakukan tahapan-tahapan berikut. Yang pertama, merancang model struktural. Yang kedua, merancang model pengukuran. Yang ketiga, mengkonstruksi diagram jalur. Yang keempat, konversi diagram jalur ke sistem persamaan. Yang kelima, estimasi, koefisien jalur, loading, dan weight. Yang keenam, evaluasi goodness of fit. Dan yang terakhir, pengujian hipotesis. Perkenalkan, nama saya Gede Wisnu Saatmana. Saya adalah mahasiswa sarjana agribisnis dan saya kali ini tergabung dalam penelitian grup riset kebijakan pangan pada tahun 2024. Halo, perkenalkan, saya Anak Agung Istri Agung Pratnya Dewi, mahasiswa Magister Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Udayana. Saya bergabung dalam penelitian grup riset kebijakan pangan tahun 2024. Saya Gede Mekse Kori Arisena, anggota grup riset kebijakan pangan dari Fakultas Pertanian Program Studi Agribisnis. Nah, dari hasil tabulasi data, saya lihat di lingkungan internal rata-ratanya dalam kategori kurang baik. Berdasarkan hasil riset di lapangan, apa yang bisa kamu ceritakan tentang lingkungan internal? Oke, baik Pak. Jadi memang secara keseluruhan, jadi lingkungan internal itu termasuk ke dalam kategori yang kurang baik. Namun pada hasil penelitian ini ada aspek yang bagus di dalam lingkungan internal tersebut, yaitu aspek pemasaran. Jadi peternakan ayam dapat memasarkan keseluruhan produk telur ayam tanpa khawatir produknya tidak terjual.
Kemudian pemasaran ini biasanya dilakukan melalui perantara pengepul. Cakupan pemasaran produk telur ayam ini tidak hanya di dalam daerah Tabanan saja, melainkan dapat dipasarkan keluar daerah, khususnya di daerah Denpasar. Kemudian ada juga pemasaran yang lainnya, yaitu di Jawa dan di Sumba, seperti itu, Bapak. Kalau dari Wisnu, hasil apa yang bisa diberikan atau diinformasikan tentang lingkungan internal peternak ayam di Kabupaten Tabanan? Baik, kalau tadi dijelaskan oleh Kak Bung Pratnya itu di bagian yang indikator yang bagus itu di pemasaran. Kalau saya menemukan ternyata ada indikator yang nilainya rendah, yaitu di indikator penelitian dan pengembangan dengan skor 1,71, tergolong dalam kategori tidak baik. Nah, ternyata dalam proses penelitian dan pengembangan itu kenapa nilainya sangat rendah? Hasil temuan di lapangan mengatakan bahwasannya peternak itu cenderung menjalankan usahanya mengikuti proses yang sudah ada, mengikuti manajemen yang sudah ada, dan mereka enggan untuk keluar dari zona nyaman tersebut. Sehingga proses penelitian dan pengembangan itu tidak dilirik oleh peternak. Nah, selain itu ada juga aspek lainnya, yaitu aspek finansial, di mana proses penelitian dan pengembangan itu sendiri ternyata memakan biaya lebih, biaya tambahan, pengeluaran dari finansial peternak itu sendiri, sehingga peternak merasa terbebani apabila melakukan penelitian dan pengembangan. Di sisi lain juga ada aspek dari potensi kegagalan atau potensi risiko dari usaha itu sendiri. Dari penelitian dan pengembangan itu sendiri, peternak takut ketika melakukan penelitian dan pengembangan, usahanya itu merasa gagal, usahanya nanti tidak memberikan keuntungan yang lebih, sehingga itu akan menghambat dari kinerja usaha dari peternakan itu sendiri. Gitu, Pak. Nah, setelah tadi melihat dari lingkungan internal, tentunya kita juga perlu melihat dari lingkungan eksternal. Hasil penelitian yang telah Gung Pradnya gali, apa sih yang bisa diinformasikan tentang lingkungan eksternal peternak ayam petelur di Kabupaten Tabanan? Oke, baik Pak. Jadi lingkungan eksternal ini kan termasuk kategori kurang baik seperti itu. Jadi begini Pak. Jadi contoh pada indikator kekuatan sosial. Setelah dihitung memperoleh skor 1,47. Jadi dalam hal ini kekuatan sosial mengacu pada aktivitas kerjasama atau kemitraan yang dilakukan oleh peternak lokal lainnya. Jadi kondisi di lapangan ini menunjukkan bahwa sesama peternak masih sangat minim melakukan kemitraan. Jadi kecenderungan tersebut didasari akibat pemikiran peternak yang enggan sekali menjalin kerjasama karena melakukan usaha secara mandiri. Jadi dinilai masih efektif dan usahanya tetap dapat berjalan seperti biasa meski dengan berbagai kendala seperti itu, Pak. Wisnu, bagaimana? Apa yang bisa diinformasikan tentang lingkungan eksternal peternak ayam petelur di Kabupaten Tabanan? Jadi kalau tadi disinggung ternyata lingkungan eksternal itu kurang baik ya secara rata-rata, tapi dari 9 indikator pembentuk variabel lingkungan eksternal ternyata ada satu indikator yang masuk kategori baik, yaitu di kekuatan pemerintahan dan hukum. Jadi kekuatan pemerintahan dan hukum itu menyangkut tentang kesehatan dan keamanan hewan serta standar lingkungan untuk usaha peternakan. Jadi peran pemerintah dalam hal tersebut di mana pemerintah memberikan sosialisasi terkait hal tersebut seperti dalam keamanan, misalkan bagaimana dalam undang-undang diatur tentang bagaimana pembentukan kandang, lokasi kandang dan lain sebagainya. Terus dari kesehatan sendiri itu pemerintah gencar melakukan sosialisasi terkait dengan virus-virus terbaru dari peternakan ayam, penyakit-penyakit menular, serta bagaimana tindakan-tindakan dalam penyelesaian permasalahan kesehatan tersebut. Serta ada standar lingkungan untuk usaha peternakan seperti bagaimana sanitasi kandang dan lain sebagainya. Nah, dalam indikator ini ternyata pemerintah berhasil melakukan tugasnya sebagai hal yang saya tadi disebutkan. Ternyata pemerintah mampu meningkatkan awareness dari peternakan sehingga mampu menggerakkan peternak-peternak itu untuk mampu mengimplementasikan hal-hal yang tadi sudah disosialisasikan oleh pemerintah. Sekarang kita beranjak ke variabel kewirausahaan. Dari hasil temuan dan penelitian di lapangan, seperti apa Wisnu? Coba bisa dijelaskan nggak secara rinci? Baik, dari variabel kewirausahaan kita itu menilai ada dibentuk dari 11 indikator. Jadi secara rata-rata kategorinya cukup baik dari variabel kewirausahaan itu sendiri. Nah, rinciannya seperti berikut, Pak.
Jadi yang pertama, indikator itu yaitu membuat keputusan di bawah ketidakpastian. Itu nilainya di kategori sangat baik. Yang kedua, ada proses menambah nilai di kategori tidak baik. Terus yang ketiga, kemampuan mengatasi kegagalan di kategori baik. Terus yang keempat, keinginan untuk berkembang di kategori baik. Yang selanjutnya yang kelima, indikator mendeteksi dan mengeksploitasi peluang di kategori baik. Yang keenam, yaitu konsep diri atau self-concept itu di kategori baik. Yang ketujuh, kemampuan manajemen orang di kategori baik. Yang kedelapan, kemampuan logika analisis di kategori cukup. Yang kesembilan, kemampuan intelektual di kategori tidak baik. Yang ke-10, kemampuan interpersonal di kategori baik. Dan yang terakhir, yang ke-11, yaitu indikator kemampuan adaptabilitas, yaitu di kategori cukup. Sekarang kita beralih ke variabel manajemen keuangan. Hasil penelitiannya di lapangan seperti apa sih hasil dari variabel manajemen keuangan ini? Baik, jadi dari hasil penelitian di lapangan yang saya peroleh yaitu peternak ayam petelur kesulitan dalam melakukan kegiatan penyimpanan dana dari hasil usaha peternakan yang mereka lakukan. Jadi hal ini dikarenakan usaha peternakan ayam petelur itu sering mengalami fluktuasi harga telur, sehingga tidak setiap saat peternak dapat melakukan penyimpanan dana. Namun Pak, di samping itu juga terdapat hal positif, di mana peternak ini melakukan bentuk pengendalian keuangan, yaitu berupa mencari solusi apabila terjadi penyimpangan dalam keuangan. Kemudian selanjutnya juga peternak itu menganggap bahwa pengendalian keuangan ini adalah aspek yang sangat penting, sehingga mayoritas dari mereka dalam menjalankan usahanya selalu melakukan pengendalian keuangan untuk mengantisipasi permasalahan yang akan timbul. Seperti itu, Pak. Oke, bagus ya, ternyata ada sisi positifnya juga. Iya, betul. Nah, sekarang kita ke inovasi. Pada peternak ayam petelur ini inovasi apa yang sudah dilakukan? Baik, Pak, dari inovasi tersendiri ternyata usaha peternakan ayam petelur ini ternyata masih sangat minim ya inovasi. Jadi peternak itu sangat bergantung pada kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan secara turun-temurun dan juga sangat minim adanya inovasi yang dilakukan. Nah, adapun hal yang menyebabkan inovasi ini sangat minim di mana peternak itu enggan untuk beralih ke metode-metode terbaru dan juga masih bertaut dengan metode-metode konvensional yang dianggap sudah berhasil dilakukan. Nah, tentu saja ini sangat-sangat berdampak bagi peternakan. Namun di sisi lain ternyata ada satu sisi inovasi yang terus dikembangkan oleh peternakan, di mana inovasi ini yaitu di bagian dalam memberikan kualitas produk yang baik. Seperti yang kita ketahui, peternakan ayam petelur itu adalah produk utamanya adalah telur. Tentu saja ketika peternak ingin bersaing harga, ingin mendapatkan keuntungan lebih, mereka secara intensif, secara terus-menerus melakukan inovasi di kualitas telurnya. Apabila kualitas telur yang di pasaran itu baik dan memiliki kualitas yang bagus, tentu saja memiliki keunggulan produk tersebut dibandingkan dengan pesaing-pesaing yang sama. Salah satu inovasi yang dilakukan oleh peternak di mana ada inovasi di bagian pemeliharaannya. Jadi peternak-peternak satu sama lain itu memiliki inovasi tersendiri dalam memelihara, seperti pemberian pakan. Ada yang peternak yang memberikan pakan di jam 5 pagi, di jam 1 siang, ada juga yang memberikan pakan di pagi hari yaitu di jam 8 pagi, dan ada berbagai macam jadwal-jadwal yang berbeda satu sama lain. Itu tergantung dari inovasi yang dikembangkan oleh peternak itu sendiri. Nah, pemberian pakan yang rutin, pemberian pakan yang terjadwal itu sendiri menyebabkan kualitas telur yang dihasilkan oleh ayam-ayam itu bagus. Dan secara data dari wawancara yang kita lakukan, 95% bahkan lebih dari total keseluruhan telur itu standarnya sudah tercukupi dan dapat tembus ke pasar-pasar di luar sana. Hasil pengujian efektivitas variabel mediasi dalam model GSK dilihat dari uji signifikansinya. Dari uji signifikansi tersebut terdapat nilai PET coefficient yang nantinya nilai PET coefficient tersebutlah yang kita kelompokkan menjadi berbagai macam jenis mediasi. Ada 3 jenis mediasi. Yang pertama yaitu mediasi sempurna atau complete mediation. Yang kedua yaitu mediasi sebagian atau partial mediation. Dan yang ketiga adalah bukan variabel mediasi. Dari hasil analisis, dari melihat PET coefficient, ternyata
didapatkan lingkungan internal ternyata berpengaruh terhadap variabel kewirausahaan, inovasi, dan manajemen keuangan. Selanjutnya, dari variabel lingkungan eksternal ternyata berpengaruh terhadap kewirausahaan dan inovasi. Kemudian dari hasil analisis lebih lanjut, variabel kewirausahaan, inovasi, dan juga manajemen keuangan ternyata belum mampu berpengaruh terhadap kinerja usaha. Dilihat dari nilai PET koefisiennya ternyata tergolong tidak berpengaruh. Sehingga dari hasil analisis PET koefisien tadi dapat disimpulkan bahwa variabel kewirausahaan, inovasi, dan juga manajemen keuangan ternyata belum mampu menjadi variabel mediasi terhadap lingkungan internal dan juga lingkungan eksternal dalam meningkatkan kinerja usaha peternakan ayam petelur di Kabupaten Tabanan. Pak Dwi orang pengantarnya besok. Dari hasil temuan dari beberapa variabel Baik Pak, untuk mengantisipasi permasalahan yang ada seperti usaha peternakan kan. Jadi hal ini dikarenakan usaha peternakan ayam petelur itu sering mengalami fluktuasi yang lupa mencari solusi apabila terjadi penyimpangan dalam keuangan. Kebijakan pangan pada tahun 2020.